diberkati. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Riki, yang hari ini izinkan saya bisa ada dengan jemaat ICC di sini. Luar biasa. Saya sudah sering ke Sorong, cuma hari ini makanya tadi saya bilang Bapak Gembala, bagian belakang ini saya belum lewat. Saya percaya bahwa ada kemuliaan yang akan Tuhan pakai lewat sini untuk jadi berkat buat kota Sorong ini. Baik, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lihat di flyer, tapi mungkin ada istilahnya tak kenal maka lebih sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu Saudara bisa kenal, kita bisa saling menyapa atau bisa bertemu di mana saja, bisa saling mendoakan. Baik, nama saya Pendeta Melkias, biasa dipanggil Pak Melki. Pendeta Melki Aragai. Saya orang bilang marga Aragai ini dari Sorong Selatan, Imeko, ya. Cuma saya besar di Fakfak, jadi saya besar di Fakfak. Jadi kebanyakan tuh bilang Sorong, kita tidak terlalu dekat ya, karena kita lebih besar di Fakfak. Saya orang tua dari masih bujang pun mereka merantau. Bapak saya pegawai navigasi pelayaran, beliau di Fakfak, lalu dengan kami keluarga, dan puji Tuhan hari ini saya datang dengan istri. Bisa Ibu Gembala, saya berdiri sebentar ya. Ya, istri dari Sumatera, bukan pulau besar, pulau paling kecil yang melangkah lagi 1 jam dari Sumateranya, yaitu Pulau Nias. Ibu dari Nias, ya, jauh ke sana. Saya bersyukur bertemu dengan Ibu Gembala. Kami menikah di Solo, di Jawa Tengah. Lalu kami dikaruniakan 3 orang anak. Tuhan izinkan hari ini kami di Fakfak di GBI Maranatha. Ya, 3 orang anak, yang tua perempuan, dia sudah selesai S1, dia perpajakan. Saya bilang bantu kami dalam pelayanan dulu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Fakfak. Lalu ada beberapa panggilan. Salah satunya sempat dapat panggilan di gereja di Bank Papua di Sorong. Saya bilang sabar dulu lah nanti, karena masih muda, baru 22 tahun saja. Jadi bantu pelayanan dulu, utamakan Tuhan, pasti Tuhan akan siapkan selanjutnya ya. Lalu anak yang nomor 2 baru SMA, laki-laki, dia juga bantu pelayanan di gereja. Yang terakhir perempuan baru masuk SMP tahun ini ya. Tuhan boleh pakai mereka untuk melayani. Jadi kami melangkah, kami tidak takut karena ada anak-anak yang mendukung juga seluruh jemaat Tuhan. Tuhan izinkan kami baru pelayanan di pengembalaan di Fakfak baru 17 tahun ya. Saya dengan Ibu Gembala ya baru 17 tahun. Ibadah kami 2 kali, ibadah pagi ini hamba Tuhan yang pernah mungkin mampir di gereja sini, Pak Firman, beliau yang bagi firman. Nanti sore ada 1 hamba Tuhan juga orang Manado dari Gorontalo. Dia tadinya Muslim. Saya biasa pelayanan di LNG, di Babo. Nah kebetulan dia ini karyawan, jadi kita layani dia, injili dia, dan akhirnya dia bertobat. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau keluar dari pekerjaan saya mau jadi hamba Tuhan. Hari ini dia kembali ke Manado di sekolah pendeta. Kemarin dia sudah mampir di kita Fakfak. Jadi saya izinkan dia untuk bisa berdiri pelayanan. Jadi saya bilang buat jemaat Tuhan begini, hari ini firman Tuhan tergenapi. Yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Kita yang sudah jadi Kristen, hari ini kalau kita antara sungguh-sungguh, Tuhan akan kasih singkirkan kita. Makanya mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita sedang berlomba-lomba. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, nanti kita bisa tertolak. Malah mereka yang tadinya tidak kenal Yesus akan sungguh-sungguh untuk cinta dia, melayani dia. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Itu sedikit kesaksian saya. Saya ajak jemaat mari di pagi hari ini sebagaimana tema yang diberikan di flyer kita, terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Roma 8, bukan Roma 8 Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf, ini saya salah kirim. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32.
Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat, sebelum kita bangkit berdiri. Kita menghargai firman Tuhan sebagaimana kita menghargai Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Baik, kalau sudah dapat, kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baik, terima kasih, silakan duduk. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebagaimana tema kita di pagi hari ini, kebenaran yang memerdekakan. Ya, kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dalam bulan ini baru merayakan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Hari ini banyak gereja khususnya berbagai denominasi mengakui adanya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih contoh sederhana. Banyak orang berjalan dengan HP-nya. Saya mungkin pegang HP hari ini, tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa HP saya ini bagus atau HP saya ini mati? Saya pegang begini, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak HP saya ini hidup atau dia mati? Ya? Dan kata lain begini, apakah HP saya ini bisa dipakai telepon atau tidak? Mungkin yang tahu cuma saya yang punya HP ini. Banyak hari ini saudara, orang Kristen berjalan, mereka berjalan, bahkan mungkin di gereja ada pengakuan iman. Kami percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, mungkin seperti gitu. Kita GBI juga punya ada pengakuan iman. Tetapi hari ini maaf kata, banyak orang tidak hidup dengan Roh Kudus. Kebenarannya harus saya kasih tahu buat jemaat. Mereka cuma jadikan Roh Kudus itu seperti ini, aksesoris. Coba saudara bilang aksesoris. Mereka bisa nyanyikan lagu, Roh Kudus kau hadir di sini. Tapi mereka tidak mengalami itu. Cuma sebatas ucapan saja. Nah, saudara perhatikan, kalau tadi kita sudah baca dalam Injil Yohanes 8, Yesus bilang kepada orang Yahudi yang baru percaya kepada dia, kalau kamu tinggal benar-benar dalam firman-Ku, maka kamu itu murid. Jadi berarti saudara, ada orang yang berkata dia Kristen, tapi dia tidak tinggal dalam firman Tuhan. Dia boleh datang di gereja, dia beribadah, tapi setelah keluar dari gereja, dia keluar dari firman Tuhan itu. Kenapa? Dia jadi seperti orang dunia. Dia tidak menjaga hidup dengan baik. Saya bisa tegas dengan para pelayan Tuhan. Di sini ibadah jam 9, saya bilang kami di sana ibadah jam 8. Ada jemaat, tidak ada jemaat, kami mulai. Kenapa? Tuhan sudah hadir lebih dulu di situ. Amin. Makanya para pelayan saya bisa bilang, mari kita hargai. Kalau kamu kerja di kantor saja, hari ini kan kebanyakan orang pakai fingerprint kan. Orang lebih cepat-cepat mau datang, bagaimana stempel tangannya itu supaya dia aman, gajinya aman. Biasa kan begitu kan, dilihat kinerja. Itu dunia saja, mereka begitu hargai bagaimana waktu. Bagaimana kita dengan Tuhan? Saudara, kadang orang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Sehingga dia berpikir, sudahlah, saya datang sesuka hati saya saja. Dia tidak siapkan diri dengan baik. Bapak Gembala mungkin bisa lihat dari luar bagus, tapi hari ini apakah ada sesuatu yang beres di hati ini ketika dia datang? Atau dia datang dia lagi marah? Yang ibu-ibu mungkin dengan suaminya di rumah, yang suami lagi marah dengan istrinya, yang anak-anak atau orang tua, keluarga dan sebagainya, ada simpan sesuatu. Dia boleh datang di gereja dan dari luar aksesorisnya bagus, tapi kita tidak tahu. Tuhan bilang begini, aku Tuhan yang selidiki hati. Amin.
Aku akan berikan balasan setimpal dengan tingkah laku hati itu. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 9, firman Tuhan berkata, kalau hati itu sudah membatu, siapa yang bisa tahu? Bapak Gembala juga tidak tahu. Tapi Tuhan bilang di ayat 10, aku selidiki hati itu. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Para pelayan, engkau bisa mungkin contoh seperti WL, singer, pemusik. Engkau bisa berdiri bagus, engkau bisa melayani bagus. Tapi apakah di luar sana engkau benar? Dia Tuhan yang melihat itu semua. Hari ini saudara dengar baik. Ayat 31 berkata begini, ayat yang ke-32. Dan kamu akan tahu kebenaran. Firman itu adalah kebenaran Allah. Dia akan beritahu. Firman itu seperti pedang, dia akan bukakan semua tubuh, jiwa dan roh kita. Tidak ada yang tersembunyi. Kadang kita berpikir, aduh Bapak Gembala atau pendeta mulai bukakan saya. Tidak, saudara. Tuhan mengasihi kita. Maka dia akan bukakan satu persatu. Hari ini kita bisa datang duduk manis. Tapi maaf kata, ada tidak sesuatu yang beres di hati kita. Di luar sana kita di kantor, kita menjadi berkat atau tidak? Atau maaf kata, saya di sini berkata, haleluya. Tapi di luar sana, kata-kata kotor mulai keluar dari mulut saya. Saya mulai maki orang. Saya mulai hidup tidak benar. Pikiran saya, dendam, kebencian, sakit hati. Ini yang terjadi hari-hari ini dalam gereja. Saya berdoa, jemaat Tuhan di sini tidak seperti begitu. Amin. Amin. Ya. Tuhan mau bersihkan kita hari ini, saudara. Ya. Yesus bilang kepada orang Yahudi, dan kamu dikatakan ayat yang ke-31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman. Jangan kita pakai tadi saya bilang, aksesoris Roh Kudus. Dia begitu mengasihi kita. Hari ini penyertaannya itu luar biasa. Tapi maaf kata, kadang kita berpikir, dia cuma sebuah slogan. Atau mungkin kita bisa nyanyikan nyanyian yang biasa-biasa saja. Tidak. Dia pribadi yang hari ini dia ada dalam gereja ini. Amin. Dia lagi melihat saudara dan saya, memperhatikan kehidupan kita, sifat kita, kelakuan kita, tindakan kita. Dia mengasihi kita. Kapan kita mau hidup sesuai dengan firman-Nya hari ini? Dia mau kita ikuti jalurnya. Jangan kita jadi orang berkata saya Kristen, tapi ketika kita keluar dari gereja, kita keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hidup benar sesuai dengan apa yang Dia mau. Allah mau hari ini kita hidup menjadi orang benar. Amin. Banyak di luar sana orang Kristen, tapi maaf kata hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak benar dengan Tuhan. Dia boleh pakai baju bagus. Ya. Dia bisa ketemu brother, ada salam dan sebagainya. Tapi hatinya tidak bagus. Hari ini saudara itu yang terjadi. Tapi saya percaya hari ini jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan ingin memperbaiki kita lalu memberikan pemulihan. Amin. Saya ingin ajak kita akan buka sama-sama dalam surat Yohanes pertama. Surat Yohanes, mari kita buka sama-sama. Surat Yohanes yang pertama ayat yang ketiga, ayat yang ke-6 dan yang ke-9. Mari kita baca ayat 6, atau kita baca ayat 6, 7, 8 sampai yang ke-9. Surat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat 8, dan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Kita baca. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, perhatikan, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyiasatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Ya, saudara perhatikan di ayat yang ke-6 ini. Tadi di dalam Yohanes 8 ayat 32 bilang begini, jikalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara perhatikan dalam surat Yohanes ini, di sini firman Tuhan datang kepada jemaat yang ada di perantauan. Dikatakan begini, perhatikan di ayat yang ke-6 tadi. Karena itu setiap orang, perhatikan, yang tetap berada di dalam dia. Saudara dengar baik, bukan yang berada dalam gereja ya, berada di dalam firman Tuhan tadi. Kita boleh datang di gereja, kita keluar, tetap saudara taruh di dalam dirimu, saya ada di dalam Tuhan, saya ada di dalam firman Tuhan. Sehingga cara hidup saya di luar, cara tindakan saya, cara tata bicara saya, cara semua kelakuan saya mau ada di dalam firman. Amin. Saudara dengar baik, hari ini kita gereja itu menjadi perhatian, bukan bangunan ini saudara. Gereja adalah pribadi-pribadi saya dengan saudara. Di luar sana orang akan membaca saya dengan saudara. Mereka setiap hari akan perhatikan kita, bagi apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi tindakan, akan menjadi satu panutan bagi saya, bagi saudara dan saya. Ya, orang akan memperhatikan kita hari ini, saudara perhatikan baik. Ketika kita kembali di rumah, bagaimana tindakan kita? Ini yang kadang agak repot, saudara. Di dalam gereja kita bisa bilang haleluya. Pulang rumah, aduh lihat anak-anak kita mulai emosi. Makanya saya sering bilang hati-hati, jaga mulut. Amin. Bapak-bapak, amin. Kita jaga tindakan kita. Amin. Karena Tuhan di sini ayat ini dengan jelas bilang begini. Karena setiap orang yang berada di dalam dia, ayat ini dengan tegas bilang begini, tidak berbuat dosa lagi. Lalu kita berpikir, aduh Pak Pendeta, saya kan masih manusia. Yang mampukan engkau dan saya untuk bisa hidup benar, cuma Dia. Amin. Jadi ketika kita tinggal dalam firman, dengar baik, yang jaga bukan kita yang jaga firman, tidak. Dia yang jaga engkau dan saya. Amin. Firman itu akan menjaga kita, sehingga kita akan berjalan, kita tahu, oh iya, Dia akan ingatkan saya. Supaya saya mulai perhatikan dengan baik, bagaimana cara saya bicara. Saya di Fak-Fak, Bapak Ibu Saudara, sering biasa suka pelayanan, perkunjungan ke rumah sakit, ada beberapa tempat pelayanan-pelayanan. Saya bilang sama jemaat yang saya layani, saya gembala, saya pendeta, bukan cuma jemaat GBI Maranatha saja. Tapi saya pendeta satu kota ini. Di sana yang Katolik minta pelayanan, yang GKI, yang GPM atau GPI pelayanan semua. Yang Muslim juga saudara, semua minta pelayanan. Ya, jadi setiap saat mereka suka datang lalu memberikan cerita. Kami kenal pendeta Raga itu begini. Mereka akan memperhatikan engkau dan saya. Saya ngomong kepada jemaat, dengar baik, dari hamba Tuhan, dia akan mempengaruhi juga jemaat-jemaat ada untuk bagaimana hidup benar. Dan di luar sana, ketika mereka lihat jemaat, mereka akan tanya, kamu gereja mana? Kamu hamba Tuhan siapa? Mereka bilang, oh Pak Pendeta Melki, oh kami kenal. Oh kok? Mereka akan bilang, cara hidupmu seperti Bapak ini. Dengar baik, seperti gitu. Saya percaya satu hari, di luar sana jemaat, orang lain akan berkata, oh cara hidupmu seperti hamba Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini. Amin. Karena saudara itu menjadi contoh buat kita. Kebenaran itu, dia akan memerdekakan kita. Sehingga orang luar yang tadinya hidupnya tidak merdeka, mereka terikat dengan berbagai kekuatan yang lain. Mereka ingin seperti kita. Kenapa saudara? Karena ada kebenaran. Ada pribadi Allah itu yang boleh membuat kita menjadi contoh, menjadi berkat bagi mereka. Dari cara kita hidup, dari cara kita berbicara, dari cara kita senyum dengan orang, menyapa orang. Saudara hari ini dengar baik, di luar sana semakin tidak baik-baik saja dunia hari ini. Orang tidak menghargai satu dengan yang lain. Karena apa? Kebenaran tidak ada dalam dunia hari-hari ini. Saudara yang ada dalam gereja ini, firman itu sudah mengingatkan kita.
tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam firman. Karena saudara dengar baik, ketika engkau hidup benar dengan Tuhan, engkau akan mempengaruhi banyak orang. Saya bilang buat jemaat, bukan Bapak Gembala yang nanti layani orang ketika ada yang kerasukan, tidak. Ya, Bapak Gembala tempat ini biasa suka pelayanan, layani orang di mana-mana. Satu kali ada kejadian begini, ada jemaat yang mereka lagi ibadah, terus tiba-tiba ada yang kerasukan. Mereka langsung telepon saya, Pak Pendeta, tolong ada yang kerasukan. Tempatnya jauh, jadi mereka harus lari datang dengan motor untuk datang jemput. Saya bilang, kamu tak bisa berdoa sendiri kah? Begitu. Nah, berikutnya saya bilang begini, satu waktu lagi, saya langsung kayak seperti Tuhan taruh dalam hati saya harus nubuatan begitu buat mereka. Satu hari ada yang kerasukan, telepon saya mati. Dan terjadi saudara. Satu waktu lagi begitu, ada yang kerasukan di tempat pelayanan itu. Telepon saya itu memang tidak menyala. Mereka telepon lalu akhirnya mereka dengar, oh iya, Bapak Pendeta bilang kami harus lakukan sendiri. Dan mereka menjadi berkat. Mereka layani. Amin. Dengar baik. Tuhan Yesus yang sama, yang ada dalam diri gembala, ada juga dalam jemaat semua. Dimulai dari apa? Mari kita hidup dalam kebenaran ini. Amin. Kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika firman itu boleh datang, dia boleh memperbaiki kita. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang segala tulisan yang Tuhan ilhamkan, dia akan perbaiki kita, saudara. Jadi kalau engkau datang di gereja, hamba Tuhan mulai bicara tentang yang salah-salah, mengucap syukur Tuhan, hari ini firman Tuhan itu untuk saya. Jangan bilang begini, kayaknya bukan untuk saya, untuk pace sebelah itu, atau untuk pace sana. Jangan saudara, amin. Untuk saya, amin. Karena firman itu dia perbaiki kita. Dia menyatakan kesalahan kita. Dia akan menuntun kita kembali kepada pribadinya yang benar itu. Supaya engkau dan saya hidup benar. Sehingga kita keluar di luar sana, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-7. Tadi saya baca ulang lagi dalam Yohanes pasal 3 ini. Ayat 7 bilang begini. Anak-anakku, perhatikan ini. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saya pernah dengar di Sorong ini ada pengajaran-ajaran sesat yang muncul. Salah satunya orang bilang Tuhan Yesus orang Papua. Itu yang saudara pernah, mungkin saudara pernah dengar di Sorong ini. Ya, dia berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Itu sempat masuk di fak-fak. Satu hari saya layani satu keluarga orang Biak. Mereka anaknya sempat kerasukan beberapa waktu lalu, mereka panggil saya dari jemaat GKI. Lalu saya datang, saya bilang sebelumnya yang layani kamu di sini, mereka bilang, Pak Pendeta, ada bapak satu, dia mengaku dia ini Tuhan Yesus orang Papua. Tuhan Yesus bisa sampai datang ke sini, saya bilang begitu. Lalu saya cerita, ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya putih, cuma dia bikin foto katanya. Dia bikin foto itu ukuran pokoknya 4x6 begitu. Jadi setiap foto dia jual 50.000. Saya bilang, pace ini bisa bisnis juga ya. Jadi dia bilang begini, kalau kamu sakit, ambil air itu, celup saja foto saya. Nanti kamu sembuh, katanya begitu. Kalau hujan, kasih keluar saja keluar, nanti hujan berhenti sendiri. Saudara bisa lihat, ini pengajaran-pengajaran mulai masuk hari ini. Orang Kristen kalau tidak tahu kebenaran, mereka tidak pernah baca firman, maka mudah sekali dia akan terpengaruh, akhirnya tinggalkan Tuhan. Lalu tindakan selanjutnya, saya tanya, dia buat apa dalam kamu rumah sini? Dia mulai bilang, tolong cari ayam merah. Ayamnya mulai dipotong, dicurahkan di tiang utama dalam rumah. Saya bilang, wah ini sudah penyembahan berhala ini saudara. Dengar baik. Hari ini jemaat Tuhan, siapkan diri dengan baik. Tadi saya katakan bahwa ingat, yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Kalau hari ini kita di Kristen-Kristenan saja, kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah dalam persekutuan, tidak pernah dalam ibadah-ibadah kita yang sungguh-sungguh. Dengar baik jemaat Tuhan, jangan rasa cukup cuma ibadah 1 kali 1 minggu, jangan. Ambil waktumu dengan Tuhan. Saya percaya di sini ada juga ibadah-ibadah mesbah keluarga, ibadah keluarga. Mari ambil bagian.
Jangan berpikir, nanti sudahlah 1 minggu sekali. Atau 1 bulan sekali. Yang lebih parah lagi 1 tahun sekali baru muncul di gereja. Haleluya. Ya. Lalu biasa punya ada istilah kebiasaan lama. Kalau saya masalah dengan orang itu, tunggulah nanti pas Natal baru saya selesaikan. Saya pikir tengah jalan, saudara dipanggil Tuhan. Tidak selesaikan. Tempatmu di mana? Halo. Makanya ingat, bukan langkah awal, tapi langkah terakhir. Hari ini mari kita hidup benar. Kita tidak tahu. Saya contoh gembala yang lagi bicara di depan saudara hari ini. Kita tahu waktu kita, tidak ada yang tahu. Hidup ini penuh misteri. Makanya hari ini kita harus siapkan diri dengan betul-betul hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Yohanes bilang begini dalam surat yang ke-7. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa, perhatikan, yang berbuat kebenaran, ayat ini bilang apa? Adalah benar. Amin. Ketika kita hidup dalam kebenaran, dengar baik, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Membuat kita saudara ketika kita datang, setiap waktu kita didapati benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dia Tuhan yang menilai. Bapak Gembala mungkin bisa lihat dari luar, oh orang ini begini. Saudara bagian luar saja kelihatan. Tetapi dia Tuhan yang menyelidiki paling dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Makanya ayat ini bilang, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama, perhatikan ini baik, sama seperti Yesus, sama seperti Kristus yang adalah benar itu. Saudara mari hari ini, jemaat Tuhan di tempat ini, engkau menjadi alat Tuhan. Bukan cuma engkau jago kandang, saya bisa bilang buat jemaat. Jangan cuma jago kandang saja. Di dalam gereja, oh haleluya, tapi di luar, mulut tertutup, tak pernah bicara haleluya. Salaman dengan orang kah? Ketemu dengan orang kah? Di sini saya bersyukur ada Bapak Kambu, ada kami jemaat juga Marga Kambu. Dia sering kali bersaksi di dalam kantornya. Ketemu dengan kepala kantor, shalom Bapak, Tuhan memberkati. Dia bilang, macam ini dia lain. Memang lain, saya bilang harus kita jadi berkat, amin. Kadang kita bicara haleluya di dalam gereja gampang, tapi di luar rumah, mulut tertutup semua. Tidak berani bicara, amin. Ya, saya berdoa supaya jemaat sini berani untuk menjadi alat Tuhan bersaksi di luar sana. Ketemu orang, shalom ibu, baik Islam kan siapa, bicara kebenaran, mereka akan tahu kita orang Kristen, amin. Mereka akan bertanya, kau siapa? Saya, pengikut Yesus, saya akan bicara dengan benar, amin. Jadi berkat saudara. Tidak perlu mereka panggil Pak Pendeta Riki, jemaat yang berdoa untuk mereka itu, amin. Ketika ada yang sakit, kenapa? Kebenaran Yesus yang ada dalam diri engkau dan saya. Kebenaran itu akan memberkatkan kita, kita akan berdiri dan doakan orang. Kuasa yang sama yang Tuhan pakai buat hamba Tuhan gembala di sini, ada juga dalam jemaat Tuhan. Ketika engkau hidup benar dengan Tuhan, amin. Tuhan tidak bilang, oh ini Bapak Pendeta jadi dia mungkin levelnya 5, oh jemaat cuma levelnya 2. Tidak ada saudara, amin. Tuhan mau pakai sama, ya. Jadi saya bilang buat jemaat, saya gembala, saya tidak akan cemburu kalau lihat Tuhan pakai jemaat, tidak, ya. Kayak kapan hari Bapak yang datang pelayanan sini, tidak. Saya bilang, Tuhan mau pakai siapa saja. Jadi jemaat kalau hari ini bisa berdiri berkhotbah yang luar biasa, lebih dari Bapak Gembala, oh luar biasa, saya akan dukung dia. Jangan Gembala tersinggung, dong lewat saya. Tidak saudara, karena Tuhan mau pakai kita hari-hari ini, amin. Ibu-ibu kah, bersaksi ketika engkau ada di pasar, engkau ada di sekitar rumahmu, jangan mulai berdiri gosip orang. Macam sana tuh begini, oh dalam nama Yesus, ya. Jangan kita menjadi alat Tuhan yang salah. Ya, kita mulai bicara kebenaran. Karena ini firman Tuhan. Ayat yang ke-8, barang siapa, perhatikan ini dengan baik. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, perhatikan ini baik. Ayat ini dengan tegas bilang berasal dari apa? Iblis. Dan iblis paling senang kalau di dalam gereja kita bisa haleluya, di luar sana kita jadi halelupa. Artinya kita lupa dengan firman Tuhan semuanya. Kita mulai gosip orang, bicara kebenaran. Kita mulai cerita yang tidak baik. Kemarin ada hampir 2 hari kita ada KKR di Fakfak. Ada satu gereja. Jadi kami GBI jadi pelopor di sana untuk bagaimana pemulihan gereja-gereja. Di Fakfak ini ada satu gereja GPDI. Gereja ini, saudara dengar baik, hampir dalam tempo 1 bulan itu mungkin jemaatnya mau keluar semua tinggalkan gembalanya. Jemaatnya sempat telepon saya, Bapak Gembala, kami ada masalah begini. Saya bilang, dalam nama saya tidak mau dengar. Yang saya mau dengar, kamu adakan pemulihan.
Saudara, kalau saya dengar, lalu saya mulai kasih panas lagi, selesai. Hari ini saya mau jadi alat Tuhan untuk banyak pemulihan. Amin. Saya berdoa, gembala-gembala atau khususnya para pelayan-pelayan di tempat ini, jangan kita punya mulut ini bocor. Dalam kata lain, orang mulai sampaikan pergumulannya, kita mulai pergi sampaikan cerita sejarah. Ketika orang datang sampaikan, berhenti sampai di situ. Amin. Cukup kita dengar, kita jadi alat kebenaran. Jangan seperti yang firman Tuhan ayat 8 bilang, barang siapa yang tetap berbuat dosa. Saudara dengar baik, ketika engkau mulai cerita kekurangan orang, tanpa sadar kita mulai menelanjangi diri kita sendiri. Ya, dengar itu baik. Cukup ketika kita dengar sampai di situ, lalu doakan, Tuhan, saya berdoa buat dia. Dia boleh mengalami pemulihan. Ya. Kita menjadi alat Tuhan untuk bisa menyatakan kebenaran. Jangan dia cerita, kita mulai berpikir, saya dapat cerita baru nih. Pace, ada cerita begini. Saudara hati-hati. Ya, dia Tuhan yang menilai kita. Mari kita mulai hidup dalam kebenaran. Sehingga yang kita mau bicara cuma kebenaran firman Tuhan. Orang punya masalah ke apa? Saudara dengar baik. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya tidak mau ada sesuatu yang kotor mengotori saya punya pikiran ini. Amin. Orang boleh datang cerita apa saja, tapi cukup sampai di situ. Sampai di kita berhenti. Amin. Jangan biasakan. Akhirnya orang bilang, dia kayak penerangan saja ya. Habis dengar ini dia pergi terang di sana. Habis dia cerita di sana, cerita sini. Orang cecap kita macam-macam. Karena kita menjadi seperti tadi, saudara. Tapi mari kita belajar, berhenti. Lalu kita doakan orang itu. Kita doakan permasalahannya. Saudara, karena dengar baik, kita tidak punya kuasa untuk bisa mengubah, yang bisa sanggup untuk mengubah orang itu. Cuma Tuhan. Hari ini gereja itu sudah mengalami pemulihan. Karena kita tidak lanjutkan dengan cerita-cerita baru. Karena namanya begini saudara, dunia hari ini, saya ceritanya A, nanti sampai di sana sudah Z. Itu yang terjadi hari ini. Saya ceritanya B, nanti sampai sana sudah G. Itu yang terjadi di dunia hari ini. Jadi kalau kita dengar, cukup sampai di situ. Nah, saudara perhatikan, ayat ini bilang, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, hari ini kuasa itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa. Saudara dan saya berikan kuasa untuk menyatakan kebenaran. Yang salah kita kasih tahu. Lalu habis itu, kita doakan dia supaya mengalami pemulihan. Lalu ayat 9 berkata begini, setiap orang yang lahir dari Allah, perhatikan ini, tidak berbuat dosa lagi. Artinya saudara ada sebuah ketetapan hati. Tuhan, saya mau hidup benar dengan Tuhan hari-hari ini. Amin, jemaat Tuhan. Ya, buat sebuah sikap hati. Tuhan, saya mau hidup benar. Kalau kemarin saya masih suka simpan dendam, hari ini tidak. Pertanyaan begini, apakah Bapak Gembala tidak punya masalah? Saya banyak punya pergumulan. Ada orang yang pernah buat yang tidak baik dengan saya. Tapi hari ini saya bisa ketemu dengan dia. Saya bisa salaman dengan dia. Karena apa? Saya tidak mau ada sesuatu yang luka di sini. Dengar baik jemaat Tuhan, ketika engkau luka di sini, ada aliran air yang akan keluar mempengaruhi banyak orang. Saya akan berjalan, saya doakan orang itu. Kalau di sini luka, dia akan pengaruhi kayak orang itu jadi luka juga. Perhatikan itu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di depan altar ini. Kalau engkau melayani dengan keadaan luka, kebencian dan sebagainya, mungkin orang tidak tahu, tapi engkau alirkan sesuatu yang pahit, turun mempengaruhi mimbar ini, mempengaruhi yang duduk di bawah. Itu yang akan terjadi. Saya belajar, Yesus berkata begini, jikalau mengampuni, Bapa di surga juga akan ampuni kamu. Amin. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapak juga. Aduh, Bapak Gembala ini yang sulit. Orang bisa bilang sama saya begitu. Jemaat bilang, masalahnya Pak Pendeta, yang alami kita. Kalau kita lihat memang secara manusia, secara daging ini sakit. Orang sakiti kita, maaf kata orang mungkin kata-kata yang tidak baik dengan kita. Pak Pendeta, saya tidak bisa lupa dia. Itu kata-kata, oh haleluya, dalam nama itu. Tapi Yesus sanggup untuk memulihkan itu. Ketika engkau datang, merendahkan diri, minta kasihnya. Yang sanggup menutupi luka itu cuma kasih Yesus. Saya bisa mengasihi orang itu.
cuma karena Yesus yang mampukan saya. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga demikian. Kebenaran dia akan memerdekakan kita. Di ayat 9 tadi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan ini, dia sudah menaruh sebab benih ilahi. Perhatikan ini baik, tetap ada di dalam dia. Benih itu ada dalam diri saya. Yang tadinya yang kotor atau yang katanya ada tumbuhan yang lainnya mau tumbuh mempengaruhi saya punya roh ini. Tapi karena benih ilahi itu tadi, kebenaran ilahi itu, dia akan hancurkan itu. Ketika kita mengizinkan kebenaran, lebih lagi. Sehingga ayat ini bilang sebab benih ilahi, ya, tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat. Kata ini berarti saudara ada satu kekuatan Tuhan yang bekerja untuk menghalangi seperti tadi yang Pak Pendeta bilang. Orang mau datang bawa gosip kah, mau bawa cerita kah, ingin menceritakan. Mungkin orang mau cerita tentang Bapak Gembala, Ibu Gembala mau cerita tentang kita. Dalam nama Yesus, berhenti sampai di situ. Amin. Amin, saudara. Kita belajar menjadi alat Tuhan. Jangan bilang, saya memang harus suka dengan Bapak Gembala jadi. Begitu ada yang teruskan, oh saya akan teruskan. Oh, di firman ini akan terjadi. Ayat yang ke-8 tadi. Mari saudara, Tuhan mengasihi kita, mengasihi gereja SCC di tempat ini. Yesus bilang buat kita, mari tinggal di dalam kebenaran. Tinggal di dalam firman Tuhan. Jangan kau izinkan yang lain boleh mempengaruhi hatimu, mempengaruhi pribadimu, sehingga kita tidak menjadi berkat. Ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau bukan menjadi alat Tuhan, tapi menjadi alat yang lain. Ayat ini berkata, ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dengar ini baik jemaat Tuhan. Kebenaran itu akan melahirkan kebenaran dalam diri kita. Amin. Dia akan membuat sesuatu yang baik. Kita baca satu ayat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Mari saya ajak jemaat, Yakobus pasal 5. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Sudah semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Saudara perhatikan baik. Di sini ada kata doa orang benar. Dia tidak bilang doa orang Kristen. Saudara mungkin engkau pernah dengar mantan Presiden Indonesia, Bapak Presiden Abdurrahman Main atau Abdurrahman Wahid atau orang bisa bilang Gus Dur. Dia pernah bilang begini, yang saya paling takut dari orang Kristen itu doanya. Lalu orang berpikir, oh iya semua orang Kristen bisa berdoa. Bisa mungkin. Tapi saudara dari pihak Tuhan. Tuhan bilang ada doa. Tapi juga di dalamnya ada kebenaran. Makanya saudara, Yakobus dia menuliskan surat ini. Dia berkata begini, doa orang yang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran, saudara doanya akan lain. Amin. Tapi dimulai dari apa? Ayat yang ke-6 bilang begini, saudara perhatikan 16 tadi. Karena itu hendaklah kamu saling. Ada sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Kita mau doakan orang. Tapi saudara ketika saya mau doakan orang, ada sesuatu yang tidak beres dengan hidup saya. Pak Pendeta, kenapa saya punya doa tidak didengar? Karena ada sesuatu yang salah dalam diri saya yang saya tidak bereskan. Ya, ada sesuatu yang salah dengan saya. Saudara ada sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau datang berdoa, Tuhan ini saya. Saudara mungkin bisa sampaikan engkau punya kelemahan dan sebagainya. Ada kejujuran di hadapan Tuhan. Kadang kita berkata begini, kenapa kita harus mengaku? Dengar baik, Allah dia yang selidiki hati kehidupan kita. Ketika engkau mengaku, dia Allah yang mengasihi kita. Karena engkau jujur dengan dia di hadapan Tuhan. Tuhan saya begini, Tuhan saya begini, Tuhan saya begini. Dia sebenarnya Tuhan sudah tahu semua sebelum engkau mengaku. Tetapi ketika engkau dan saya jujur di hadapan Tuhan, dengar baik, ketika ada pengakuan, ada kejujuran, maka pribadi Allah, dia akan membenarkan kita. Setelah itu ayat ini bilang selanjutnya,
dan saling mendoakan. Saudara, tidak gampang. Saya bisa doakan Bapak Pendeta Riki kalau ada suatu ganjalan antara kami. Banyak orang mau doakan orang lain, tapi dia berpikir orang itu bagaimana ya? Orang itu bagaimana ya? Kalau saudara tidak ada ganjalan, ya semuanya dia akan lakukan dengan kejujuran tadi, dengan baik tadi. Tuhan tidak mau ketika engkau melayani, Tuhan tidak mau ketika engkau berdiri mendoakan orang, ada sesuatu yang tidak beres. Sekali lagi Tuhan yang menyelidiki hati, dia melihat engkau dan saya. Lalu ayat selanjutnya bilang, perhatikan ini penting sekali ayat 16 tadi. Hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan. Lalu ada satu kata di sini, supaya kamu sembuh. Banyak orang berpikir sembuh secara jasmani. Tapi banyak hari ini yang saya temukan, jasmaninya mungkin sehat-sehat. Tapi banyak hari ini yang luka, yang tidak bisa dijamah oleh obat-obat dokter. Apa saudara? Hatinya ini. Banyak hati yang sakit. Saya pernah berdiri di depan para dokter, pelayanan di rumah sakit. Fak-fak, lalu para dokter ahli yang Kristen, mereka berdiri. Lagi duduk ikut ibadah. Saya bilang begini, Bapak Ibu dokter, saya saat ini mau tanya buat kita. Kalau di sini ada yang jemaat sakit hati, ada kasih obat apa? Para dokter bilang, Bapak Pendeta, kami kembalikan buat Bapak dokter dorang. Karena untuk satu itu di obat tidak ada. Obat cuma ketika datang. Saudara, sederhana, ketika orang sakit hati ini, firman Tuhan ajarkan kita untuk lepaskan apa? Pengampunan. Amin. Lepaskan apa saudara? Pengampunan, sederhana. Saya bilang, biasa obat bisa bilang, Pak Pendeta saya sudah kasih ampun dia, tapi saya tak mau ketemu dengan dia. Ini sama saya tak beres itu. Saya sudah mengampuni dia, tapi saya tak mau lihat dia pemuka. Saudara dengar baik, bicara pengampunan, kenapa sampai Tuhan Yesus bilang harus 77 kali? Bicara begini, pengampunan itu, ketika saya ketemu dia, aman. Amin. Ketika saya bertemu dengan dia, biasa. Tidak ada lagi dalam hati saya, orang ini pernah bikin saya begini-begini, tidak ada lagi. Itu namanya pengampunan. Yang istri-istri pernah disakiti suami, engkau ketemu dia tuh lihat wajahnya, oh penuh dengan kemuliaan. Jangan lihat, pacarnya suka pukul-pukul saya, tidak. Yang suami-suami, sebaliknya. Yang anak-anak muda dengar baik. Kita bicara pengampunan, bicara semuanya beres. Makanya hari ini Tuhan bilang, kalau kamu punya doa itu menjadi benar, dimulai dari apa? Ada sesuatu yang sembuh tadi. Kebenaran, dia akan memerdekakan kita. Dia tidak mau supaya engkau dan saya bisa menjadi orang Kristen, bisa berdiri di tempat ini. Haleluya. Tapi ada sesuatu yang belum sembuh. Tuhan mau pakai jemaat ini, tapi Tuhan melihat hatimu hari ini. Tuhan melihat engkau punya kejujuran dengan dia. Tuhan tidak mau engkau melayani, ada sesuatu yang kotor. Jangan sampai kita datang di gereja, maaf kata para pelayan-pelayan atau jemaat, kita bawa sampah. Amin. Tuhan bilang persembahkan tubuhmu. Tapi maaf kata ketika Tuhan lihat ini sampah. Orang Israel saja saudara, ketika mereka bawa persembahan, ayat itu bilang tidak boleh ada cacat. Padahal saudara bisa perhatikan, Bapak Gembala berapa kali mungkin ke Israel ya. Sana perjalanan mereka bawa itu, binatang untuk mau dikorbankan itu harus lewati lembah dan sebagainya. Sehingga begitu tiba di depan bait Allah, imam harus periksa. Yang ini mau dikorbankan ini apakah tidak ada cacat? Kalau ada cacat, ditolak. Makanya kenapa sampai waktu itu para imam mereka berjualan di bait Allah. Mereka sediakan supaya umat tinggal datang tangan kosong bawa uang saja. Lalu tinggal beli yang sudah benar-benar baik. Tapi akhirnya dijadikan sesuatu yang salah. Sehingga Yesus marah. Yesus harus mengusir mereka dari bait Allah itu. Saudara hari ini saudara dengar baik. Tuhan melihat kita punya kehidupan semua. Amin. Dia selidiki. Dia mau kita hidup benar dengan dia. Jangan sampai kita datang ibadah. Kita mengangkat tangan. Tapi ada sampah yang keluar dari mulut kita. Ada sesuatu yang tidak baik, yang pahit. Dan sebagainya. Ayat ini berkata begini dalam Yakobus 5. Doa orang yang benar. Ya. Dikatakan begini. Doa orang yang benar.
bila yakin didoakan. Apa saudara? Sangat besar. Tuhan melihat orang-orang yang benar yang ketika mau berdiri melayani Dia. Tuhan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Hatinya benar dengan Dia. Jangan kita bisa jadikan Roh Kudus cuma jadi aksesoris tadi. Kita bisa bilang, oh Roh Kudus datanglah. Tapi saudara ternyata cuma di mulut. Engkau tidak jujur dengan Dia. Jangan sampai kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Tapi ternyata ada sesuatu yang kita simpan salah di hadapan Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mau supaya jangan kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Akhirnya saudara, kita tidak menjadi berkat. Rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu ayat terakhir. Ulangan 6 ayat yang ke-24 dan 25. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 kita baca bersama-sama. Saudara perhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan mereka. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. GBI ICCC ini melakukannya apa yang sesuai dengan Tuhan mau. Ulangan 24 pasal 6 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Perhatikan ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan setiap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya. Amin. Saudara perhatikan baik. Ayat ini bilang begini buat kita di hari ini. Tuhan perintahkan. Hari ini Tuhan perintahkan buat jemaat ICC di tempat ini. Supaya apa? Senantiasa. Tuhan mau apa keadaan kita menjadi baik hari-hari ini. Amin. Ekonomi kah, usaha saudara kah, pekerjaan, rumah tangga kah, keadaan anak-anak kah. Saya percaya semua jemaat mau anak-anaknya sehat. Amin. Keluarganya sehat, usahanya sehat, semuanya baik. Nah ini kembali kepada firman Tuhan ini. Perhatikan, ayat yang 24 bilang, supaya senantiasa baik keadaan kita. Hari ini orang mau seperti itu. Tapi kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, maka saudara pukulan demi pukulan yang akan datang. Ayat 25 berkata begini, dan kita akan menjadi apa saudara? Dan kita akan menjadi apa saudara? Ayat ini bilang, Tuhan akan membenarkan kita. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, pulang lakukan dengan sungguh, dan Tuhan membenarkan engkau. Dan hati ini terjadi apabila kita melakukan segenap perintah ini dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang Dia perintahkan kepada kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan menilai kita benar, dan Dia akan melepaskan berkatnya itu buat kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat jemaat. Mari kita hidup benar, karena kita mau dimerdekakan dengan Tuhan. Amin.